Baik, pemirsa kembali lagi di live event spesial Indonesia Memilih. Jadi Bang Nusron, apa yang terjadi hari ini nuansanya seperti banyak sekali manipulasi. Dari sekedar manipulasi, dari manipulasi suara, manipulasi aturan, kemudian juga tadi disebut politisasi sumber daya negara demi mendukung paslon tertentu yang dibackingi oleh kepala negara. Ya dibuktikan saja kalau ada yang bicara seperti itu. Dan kita ini negara demokrasi, Mbak. Dalam negara demokrasi itu tidak ada sesuatu yang lebih tinggi, tidak ada martabat yang lebih tinggi kecuali ya suara rakyat itu. Itulah demokrasi. Jadi tidak usahlah mengatakan membuat perspektif seakan-akan rakyat ini bodoh dan gampang dipolitisasi oleh politisi-politisi. Seakan-akan hanya bapak-bapak yang pintar-pintar. Kalau yang memilih pilihannya itu adalah bodoh dan sebagainya. Tidaklah seperti itu. Yang dapat bansos itu hanya berapa juta. Dari berapa ratus juta rakyat Indonesia. Kok kemudian dikatakan ada manipulasi? Apakah semua yang dapat bansos itu bisa dipolitisasi? Dan apakah ada statement bahwa bansos itu dipolitisasi 02? Ini bantuan Prabowo Gibran, juga tidak ada yang seperti itu. Jadi kalau kita memulai satu persatu ada penuh manipulasi. Pertama manipulasi aturan. Berkali-kali kita sudah katakan sejak awal bahwa di dalam MK itu, sebenarnya saya nggak mau mengulang-ulang masalah ini. Di dalam judicial review di MK itu tentunya semua udah paham. Yang diubah itu adalah pasal, norma. Tidak ada urusan persidangan itu dengan persona, itu tidak ada. Itu norma pasal, dan pasal itu universal. Siapapun bisa menggunakan pasal itu. Kalau kemudian ditarik kepada wilayah MK, saya katakan lagi di sini, yang mendapatkan pelanggaran etik itu tidak hanya ketua MK yang kebetulan dia pro terhadap perubahan undang-undang itu, tapi 4 hakim yang menolak perubahan undang-undang itu terhadap waktu di JR itu juga mendapatkan peringatan keras juga. Jadi kalau gitu sama-sama mendapatkan pelanggaran etik juga. Jadi kalau persoalan masalah etik itu masalah internal di dalam MK-nya, bukan masalah substansi, masalah normanya. Kalau kemudian ditarik bahwa norma itu kemudian menguntungkan Mas Gibran, hanya untuk memuluskan jalannya Mas Gibran, ya semua orang bisa memanfaatkan norma itu. Kenapa nggak dimanfaatkan? Kenapa Pak Anies nggak mau mengambil yang lain? Banyak orang PKB yang lebih muda dari Muhaimin. Kenapa Mas Ganjar nggak pakai ambil yang lain? Kenapa ambil Pak Mahfud? Banyak bupati dari NU yang masuk PDIP. Baik. Yang lebih muda dan lebih populer. Kenapa nggak diambil? Kalau dikatakan ada manipulasi aturan atau intinya norma Mas, di situ. Nusron ingin mengatakan itu bukan buat Gibran lah ya? Ya jadi memang tidak, namanya undang-undang itu tidak untuk satu orang. Oke, coba Mbak Bibip. Sekali lagi itu adalah pikiran kotor yang diwarnai dengan suudzon. Pikiran kotor yang suudzon, Mbak Bibip. Sekali lagi itu. Seakan-akan bahwa inilah pikiran kami yang benar. Rakyat kenapa nggak ngikutin kami? Rakyatnya yang bodoh kemudian disalahkan. Saya kira. Udah boleh jawab belum nih? Boleh. Soalnya jawabannya kalau sudah kita potong nanti dibilangnya saya potong sengaja. Saya persilakan. Ya, saya ngikutin moderator. Saya persilakan Mbak Bibip. Oke, baik. Jadi begini, saya sih udah nggak mau menanggapi ya. Kalau teman-teman udah nonton Dirty Vote pasti ngerti. Ada, kalau mau berdiskusi atau berdebat di soal teknis, ayo. Tapi kan waktu kita terbatas. Panjang lagi ya. Jadi saya udah nggak mau menanggapi itu karena narasinya selalu sama ya, Prof. Kita udah berkali-kali ketemu dengan berbagai anggota tim 02. Berantem pasti di situ. Nah, jadi saya akan menanggapi begini. Dari tadi kan kita memang disuguhkan sebuah narasi-narasi yang memframe. Dan ini adalah pola yang seringkali terjadi. Misalnya bahwa rakyat bodoh, kami nggak ada yang bilang begitu. Tapi diulang, Anda jangan mengatakan rakyat bodoh, nanti kan dipotong masuk TikTok. Ya, jadi saya kira ini juga cara frame yang sudah kerap terjadi selama masa kampanye ini. Tapi baiklah. Kami nggak ada yang bilang rakyat bodoh.
Tapi kami keberatan ketika memang ada pembedaan seakan-akan ada rakyat yang bodoh dengan intelektual. Kami mau membandingkan dengan situasi di masa lalu ketika politik adalah ruang yang beradab. Pada waktu itu politik adalah intelektual, intelektual adalah politisi. Bagaimana seorang Hatta, wakil presiden yang kualitasnya luar biasa, bahkan menjadi Bung Hatta Anti-Corruption Award, itu mengatakan dalam sebuah pidato pengukuhan guru besar kehormatan di Universitas Indonesia, bilang soal tanggung jawab kaum intelektual. Dia politikus, tapi dia juga intelektual, dia ngarang buku untuk calon istrinya tuh mas kawinnya adalah buku yang dia karang soal filsafat. Jadi betapa indahnya dan itulah seharusnya politik menurut kami. Ketika politik adalah intelektual, intelektual adalah politikus. Dan tidak dibeda-bedakan. Sehingga ketika orang berpolitik, yang digunakan adalah cara-cara yang beradab dan mencoba untuk mendorong gagasan-gagasan yang bagus dari masyarakat. Sebenarnya itu yang diharapkan, tapi kan tidak. Jadi kelompok yang sudah sebenarnya punya gagasan-gagasan yang baik, kemudian dimanipulasi dengan cara-cara berpolitik yang akhirnya malah membuat politik balik lagi ke bawah, tidak dalam konteks gagasan. Kemudian malah dibenturkan, dijelek-jelekan berapa kali kan ya. Saya tidak dalam posisi mendewa-dewakan gelar guru besar misalnya ya. Saya sangat hormat pada guru, tapi gelar itu lain soal. Tapi kan bahkan cara untuk menarasikan, mengolok-olok professorship, profesor misalnya ya, kemudian para guru besar juga dikecilkan, dibilangnya apa itu guru besar. Itu partisan dan lain sebagainya. Itu yang membuat politik kita rusak, Mbak. Buat kami sebenarnya yang jadi soal sama sekali, saya sih nggak ada, karena nggak punya kepentingan ya, nggak ada harapan apapun. Kalau misalnya 02 menang secara fair, ya tidak menjadi masalah. Tapi bagaimana politik ini dibuat demikian tidak beradab dan berpisah dengan intelektualitas, itu akan membuat bangsa ini nggak akan pernah maju. Dan itu meresahkan. Dan saya yakin bagi guru-guru saya seperti Prof. Ikrar, itu meresahkan sekali sehingga mereka akhirnya harus ngomong. Selama ini udah diem aja, baik, tapi mereka harus ngomong. Baik, itu. Baik, jadi kalau menang dengan cara yang tidak beradab itu tidak akan membuat bangsa ini maju, begitu ya? Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.